Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapika HM, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Adab, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Dalam video kali ini, kita akan belajar materi sifat-sifat daerah integral dan hubungan antara lapangan dengan daerah integral. Adapun tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, dapat memahami hubungan antara lapangan dan daerah integral. Yang kedua, dapat menerapkan sifat-sifat daerah integral ke persamaan aljabar. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, untuk memahami hubungan antara lapangan dengan daerah integral itu, kita terlebih dahulu perlu mengetahui definisi dari lapangan dan definisi dari daerah integral atau integral domain. Yang pertama, definisi lapangan. Definisi 4.3. Ring komutatif F dengan elemen satuan dikatakan lapangan atau pil jika setiap elemen tak nolnya merupakan unit. Unit itu disebut unit jika mempunyai invers relatif terhadap operasi perkalian dengan A dikali A invers sama dengan elemen satuan sama dengan A invers dikali A, yaitu untuk setiap U dalam F selain elemen 0 bisa memiliki U invers, sehingga U dikali U invers sama dengan U invers dikali U sama dengan elemen satuan. Selanjutnya, definisi daerah integral. Definisi 4.2. Suatu ring komutatif D dengan elemen satuan yang tidak mempunyai elemen pembagi nol disebut sebagai daerah integral atau integral domain. Maksudnya di sini, jika suatu ring komutatif D dengan elemen satuan yang tidak memuat elemen pembagi nol, maka dapat disebut sebagai integral domain atau daerah integral. Nah, dari definisi tadi, dari definisi lapangan dan daerah integral, dapat kita ketahui bahwa lapangan itu sudah pasti termasuk daerah integral atau integral domain. Akan tetapi sebaliknya, belum tentu berlaku, hanya daerah integral tertentu saja yang merupakan lapangan atau pil. Sifat-sifat daerah integral. Sebelumnya telah kita pelajari bahwa ring itu tidak memiliki elemen pembagi nol dan memenuhi sifat kanselasi. Dengan demikian sangat jelas dapat diperoleh bahwa hukum kanselasi berlaku pada integral domain atau daerah integral. Teorema 5.1. Diberikan D adalah suatu daerah integral dan misalkan A, B, C elemen D dengan A tidak sama dengan 0, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C, hukum kanselasi kiri. Dan jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C, hukum kanselasi kanan. Kita langsung saja masuk ke pembuktian teorema. Untuk kanselasi kiri,
A tidak sama dengan 0, AB sama dengan AC. Nah, kalau tadi kan diberikan D adalah suatu daerah integral. Nah, kalau D adalah daerah integral dan tidak memuat pembagi 0, maka di sini kedua ruas saya kurangkan AC. Jadi didapat AB dikurang AC sama dengan 0. Sifat distributif berlaku. A dikali B dikurang C sama dengan 0. Dan A ini bukan pembagi 0, mengakibatkan B dikurang C sama dengan 0. Hasilnya untuk kanselasi kiri, B sama dengan C. Hukum kanselasi kiri berlaku. Selanjutnya untuk kanselasi kanan. A tidak sama dengan 0, BA sama dengan CA. Kedua ruas dikurang CA, BA dikurang CA sama dengan 0. Sifat distributif berlaku. B dikurang C dikali A sama dengan 0, B dikurang C sama dengan 0, B sama dengan C. Contoh teorema 5.1. Perhatikan ring set 4, tabel Cayley dari ring set 4 terhadap operasi perkalian modulo 4. Nah, kita lihat di sini tabel Cayley set 4 perkalian modulo 4. Untuk 0 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 2, 0, 0 dikali 3, 0. Selanjutnya 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 2, 2, 1 dikali 3, 3. 2 dikali 0, 0, 1 dikali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 modulo 4, 0, 2 dikali 3, 6, 6 modulo 4, 2, 3 dikali 0, 0, 3 dikali 1, 3, 3 dikali 2, 6, 6 modulo 4, 2, 3 dikali 3, 9, 9 modulo 4, 1. Nah, di sini terlihat bahwa 1 dan 3 memiliki inverse dan tidak memuat. A-nya punya inverse dan A bukan pembagi 0. Di sini 1 dan 3 merupakan unit dan memiliki inverse, di mana 1 inverse sama dengan 1, 3 inverse sama dengan 3. Jadi 1 dan 3 ini bukan pembagi 0. Sedangkan 2 tidak memiliki inverse terhadap operasi perkalian modulo 4. Dengan demikian, berdasarkan teorema 5.3, elemen 1 dan 3 itu bukan elemen pembagi 0 dan merupakan unit. Sedangkan elemen 2 merupakan elemen pembagi 0, sebab 2 tidak sama dengan 0, akan tetapi 2 dikali 2 sama dengan 0, dan 2 ini bukan pembagi 0. 2 adalah pembagi 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa set 4 bukan merupakan integral domain atau daerah integral. Teorema 5.3. Teorema 5.3. Misalkan R adalah ring dengan elemen satuan dan A elemen dalam R yang tak nol. Jika A mempunyai inverse, maka A bukan pembagi 0.
Pembuktian dari teorema 5.3, diketahui A mempunyai invers, maka terdapat B elemen dalam R sehingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 1. Di sini akan ditunjukkan bahwa A ini bukan pembagi nol. Andaikan A elemen pembagi nol, maka terdapat C elemen R di mana C tidak sama dengan 0 sehingga A dikali C sama dengan C dikali A sama dengan 0. Demikian diperoleh AC sama dengan 0 dan CA sama dengan 0. Selanjutnya, kedua ruas dikali B. Jadi, didapat B dikali AC sama dengan B dikali 0. Sifat sederhana ring berlaku CA dikali B sama dengan 0 dikali B. BA dikali C sama dengan 0. Sifat asosiatif berlaku C dikali A kali B sama dengan 0. Kontradiksi dengan C tidak sama dengan 0 karena dengan pengandaian ada kontradiksi, maka pengandaian itu salah dan yang benar bahwa A itu tidak memuat pembagi 0 atau A bukan pembagi 0. Teorema 5.4, setiap lapangan merupakan daerah integral. Pembuktiannya, misalkan F merupakan lapangan, maka F dalam ring komutatif dengan elemen satuan setiap A elemen F dengan A tidak sama dengan 0 mempunyai invers. Berdasarkan teorema 5.3 tadi, diperoleh bahwa A bukan pembagi 0 karena setiap elemen tak 0 dari F bukan pembagi 0, maka F tidak memiliki pembagi 0. Artinya F merupakan daerah integral. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lapangan atau pil itu sudah pasti termasuk daerah integral atau integral domain. Akan tetapi sebaliknya belum tentu berlaku, hanya daerah integral tertentu saja yang merupakan lapangan atau pil, atau hanya daerah integral yang berhingga yang merupakan lapangan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.